Sore ini Desa Wontan habis diguyur hujan. Bekas tetesan airnya masih menempel di daun talas. Udah kayak pepatah aja ya lur, bagai air di daun talas. Ayo tebak, ada yang tahu artinya gak nih? Wes lah lur, ojo mumet mikir artine. Mending ikut aku yuk memanen talas di kebun. Berada di Kecamatan Pancang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, area kebun iki cukup punya jenis talas yang unggul. Namanya talas Pratama. Talas hasil inovasi ilmuwan dalam negeri iki punya banyak kelebihan lur. Bisa dipanen bulan ke-6 sampai ke-8 dengan berat umbi bisa mencapai 8 kg. Wah, jumbo lur. Wes iki, pisahkan umbi dengan batang dan daunnya. Bersihkan sedikit, lalu siap ku bawa ke UMKM lur. Tantar dulu mas ya, nang UMKM ya. Iya Dul, hati-hati. Yo yo. Lumayan lur, aku bisa dapat umbi talas 1 karung penuh. Aku antar dulu yo, takut keburu hujan lagi. Mau kemana Mbak Diva? Mau ke rumah nih, mau masak. Weh, mau masak apa? Enak lah pokoknya, tapi aku butuh daun talas nih, Dul. Daun talas? Iya. Aku habis panen talas aku. Mana, Dul? Ya ini kan talas ini. Daun talasnya mana? Nah, daun talasnya tak tinggal, tak buang untuk apa? Oh, aku mau deh, Dul. Apa? Gudang talas? Iya. Wah, yaudah nanti tak antar. Ya tak Oh, antar iya, sekalian. sekalian aja, Dul. Ya ya. Ntar. Tak pindah dulu. Yalah Mbak Diva. Kalau tahu butuh daun talas, sekalian tadi ku bawa. Ya, Pak. Nah ya, Dul. Yo. Tapi ora apa-apa lur. Demi Mbak Diva, gak masalah aku bolak-balik 2 kali kerja. Sing penting bisa bonceng Mbak Diva naik motor kayak ngene lur. Dul, udah, Dul. Di sini aja, Dul. Sini aja. Iya. Makasih ya, Dul. Oh, Jangan iya. lupa nanti daun talasnya ya, Dul, diantar ke rumah. Oh, iya. Nanti tak antar pasti. Iya, makasih ya, Dul. Oh, iya, Mbak. Sik yo Mbak, sabar. Kerjaku di UMKM belum beres iki. Umbi atau ubi talas yang tadi ku panen harus ku stor dalam kondisi bersih. Kupas dulu yo lapisan kulit umbine, karena yang mau diolah umbine wae. Buang sisa batang yang masih menyatu yo. Potong umbi jadi beberapa bagian kecil. Tahu kan lur, kalau getah talas bisa bikin gatal? Makanya harus benar-benar dicuci sampai bersih. Pakai air mengalir begini lur. Tandanya gampang lur. Getah yang mulai berkurang bakal terasa di tangan kok. Ndak licin lagi lur. Mbak, talasnya Mbak, udah tak pas, udah tak cuci Mbak. Ya, makasih Mas Tak Dul. tinggal dulu Pak ya. Tak ambilin daun talas buat Mbak Diva. Iya. Ya, tinggal dulu ya Pak ya. Ya, Mas Dul. Lur, kalau udah bersih dan dikukus seperti iki, talas jadi aman kok buat dikonsumsi. Wih, percaya deh, talas kukus original yang baru matang iki udah enak pakai banget lur. Sebagai sumber karbohidrat yang cukup penting bagi tubuh, umbi talas emang bisa diolah jadi beragam menu hidangan. UMKM di Gresik iki punya inovasi beda.
diolah jadi lumpia. Talas kukus yang udah empuk kembali ditumbuk sampai benar-benar halus. Untuk menambah cita rasa, beri tambahan gula pasir supaya ada manis-manisnya. Aduk terus yo sampai merata. Sekarang bungkus umbi talas dengan kulit lumpia, lalu beri pasta coklat di dalamnya. Gulung-gulung sampai semua tertutup rapat. Sip lah. Proses berikutnya tinggal goreng-menggoreng wae lur. Enak iki. Aku yo mau kalau dikasih. Sabar. Ternyata setelah matang digoreng masih ada pilihan rasa yang jadi variasinya. Jajanan talas seperti iki lur, emang selera anak muda banget. Kalau biasa nih, talas kukus identik dengan panganan jadul doyanan orang dulu, yo jelas beda dengan talas kekinian dari Gresik iki. Waduh, hampir lupa aku sama Mbak Diva. Baru ditinggal sebentar, udah siap aja tuh bahan bumbune. Ada kunyit, bawang, cabai, wortel, tepung, dan lain-lain. Sampai sekarang, aku masih penasaran Mbak Diva iki mau bikin panganan opo yo? Mbak Diva, daun talasnya segini cukup nggak? Cukup kok, Ndul. Makasih ya, Ndul. Oh, iya, Pak. Iya, tolong sekalian dibersihin ya, Ndul. Oh iya Pak. Iya. Tambah penasaran aja aku Mbak. Masakan apa toh? Padi, Ndul. Alu padi. Tahu kan? Yang masakan apa India itu. Ya. Walah, ternyata mau bikin alu fadi lur. Aku ndak nyangka wawasan kuliner Mbak Diva ternyata luas juga. Alu padi itu akhirnya buntil Mbak. Buntil mah bukan dari daun talas sih, Ndul. Itu buntil zaman sekarang. Kalau buntil yang asli itu justru daun tales. Oh, Kalau sekarang kan daun singkong, daun pepaya. baru ya, Ndul. Buat yang belum tahu alu fadi, aku jelasin yo. Alu fadi iki lur, cemilan atau jajanan yang cukup populer dari Gujarat, India. Bahan utama nih emang daun colocasia atau salah satu jenis daun talas lur. Nah, sama seperti umbinya, daunnya juga bisa bikin gatal. Makanya harus direndam air garam dulu lur. Ndul, udah, Ndul. Cukup, Ndul. Oh cukup Mbak. Iya, Ndul. Kira-kira berapa lama ya bisa buat aku bungkus? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nggak lama nggak Mbak. Ini paling juga 10 menit 15 menit cukup. Sabar menunggu yo. Yang penting nggak akan timbul rasa gatal saat menyantap daun talasnya nanti. Mbak, ada yang bisa aku bantu lagi nggak Pak? Udah, Ndul. Tinggal aja. Oh iya ya. Tapi nanti kalau matang aku panggil ya Pak ya. Gampang, nanti aku miss call. Yes. Yang penting makan, jangan lupa gundul. Siap. Tinggal dulu ya Pak ya. Iya, hati-hati, Ndul. Selanjutnya aku serahkan ke Mbak Diva lur. Iris cabai merah dan cabai hijau. Kalau udah, serut jagung manisnya. Lanjut Mbak, bikin dulu bumbu uleknya yo. Cabai rawit dan bawang putih jadi dasar bumbu uleknya. Gak usah halus-halus, langsung wae ulek juga kunyit dan jahe nih. Sip lah, campur semua bahan jadi satu. Yo jangan lupa taburi garam secukupnya. Kalau udah, tambahkan tepung sedikit demi sedikit yo. Oh iya lur, tepung yang Mbak Diva pakai iki kombinasi antara tepung tapioka dengan tepung terigu. Takarannya berimbang wae supaya rasa dan teksturnya juga bisa pas.
Buat yang udah biasa bikin bakwan atau bala-bala, tipe-tipe adonan dan isiannya emang gak jauh beda lur. Yang bikin lain teknik membuatnya dan tambahan daun talasnya lur. Daun talas untuk alufadi dari India iki lur dipakai sebagai pembungkus adonan basah. Caranya, tuang adonan ke selembar daun talas, tumpuk dengan adonan yang lain, kemudian digulung koyo ini lur. Oh iya, memasak alufadi juga gak bisa sekali mateng, butuh 2 kali proses pematangan. Yang pertama dengan cara dikukus selama 45 menit. Lanjut lur, alufadi kukus yang udah terpotong tinggal butuh sekali lagi proses pemasakan alias digoreng. Gunakan minyak yang banyak dan panas betul yo. Goreng perlahan dan jangan sering diulak-walik. Nah, iki hasilnya. Alufadi gorengan ala India yang bisa jadi cemilan. Tersaji dengan saus krim keju yang menggoda. Duh, gak sabar. Aku mau langsung icip-icip lur. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Menyantap alufadi berdua sama Mbak Diva, bahagiaku pol. Alufadi daun talasnya renyah dan gurih serta lembut bikin nagih. Wes lah, alufadi cocok iki buat jadi makanan penuh kenangan antara aku dan Mbak Diva. Kula nuwun lur. Siang menjelang sore iki sejuk tenan yo. Ndak biasa nih. Panase sinar mentari malu-malu menyapa aku. Kalau kata orang dulu, cuaca koyo ngene iki tandane ada bidadari lagi turun ke bumi. Ah, masa sih? Oh iya. Aku lagi dapat tugas untuk bersih-bersih kebun milik Juragan Empon di Desa Manunggal, Kecamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Di sini ada banyak aneka sayur dan empon-empon yang tumbuh subur. Yang paling banyak sih tanaman kunyit lur. Kayak ada yang teriak minta tolong. Naluri superheroku jadi bergejolak iki. Kenapa Mbak? Itu Nul, ada apa itu Nul? Ih, kok kayak ulet ya? Apa itu? Ih, Ini biji kersen, Mbak. Duh, Mbak Silvi iki lho ngageti wae. Tuh biji kersen, oh iya. bukan ulet. Ih, Gitu aja takut. Nah, biji kersen, coba pegang. iya Nul, aku kira ulat. Ngagetin aja lagi anak-anak kerja. Lain Mbak Silvi di sini ngapain tuh? Ini lagi ngambil daun, ini buat masak. Daun kunyit. Iya, buat masak. Mau masak daun kunyit Emang juga. dimasak apa sih? Ada deh. Aku bantuin boleh nggak? Boleh. Ini daun kunyitnya yang yang muda. Iya nih, Ya. ada yang muda juga. Tapi nanti aku dikasih masaknya ya. Boleh, oke? Ya. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak yang tersebar di seluruh daerah tropis. Dipercaya berasal dari India dan Asia Tenggara. Kunyit biasa tumbuh liar di sekitar hutan atau perkebunan. Rimpang kunyit
menjadi inti sebagai bagian dari kekayaan bumbu Nusantara. Sering juga dipakai untuk ramuan atau jamu-jamuan. Baik untuk kesehatan loh. Tapi tidak banyak yang tahu kalau daun kunyit juga bermanfaat. Enak juga loh kalau jadi olahan. Dul, aku udah dapat banyak nih. Kamu udah belum? Sini cukup nggak? Cukup. Udah yuk pulang. Oke, yuk. Dul, tungguin. Iya, yuk burung cepet nih. Lama. Kalau biasanya daun kunyit cuma jadi pelengkap rasa, kali ini di tanganku dan Mbak Silvi giliran si daun kunyit unjuk gigi. Lur, daun kunyitnya aku iris tipis-tipis yo. Kata Mbak Silvi tadi, dia mau buat jajanan pasar, dadar gulung dengan isi tumis daun kunyit. Katanya sih, masakan Nusantara seperti rendang, gulai, woku, kalio, sampai kare bisa makin lezat dan harum dengan tambahan bumbu daun kunyit iki. Ndak heran, ku iris seperti ini aja, aroma segar daun kunyitnya udah tercium lur. Sembari aku mengiris daun kunyit, Mbak Silvi sibuk meracik bumbu tumise. Untuk cabai merah besar cukup dipotong cilik-cilik. Kalau untuk cabai rawite, yo digiles wae sampai halus. Tambahkan bawang putih biar aroma bumbu ini semakin wangi. Ojo lali bawang merahnya diulek juga biar gak iri. Udah ini, Mbak? Udah? Udah. Oke, tolong dimasak ya. Ini Oh, iya. bumbunya. Oke deh, buat Mbak Silvi yang cantik, permintaannya pasti aku turuti. Kalau cuma menumis daun kunyit mah bukan tugas berat buat si gundul. Setelah panas minyak di wajan, goreng bawang bombay sampai harum. Kalau sudah, giliran bumbu halus. Maklum deh, karakteristik daun kunyit punya cita rasa yang cukup kuat. Yang lain bisa kalah lur. Untuk mengimbanginya, bisa beri tambahan ikan teri yang agak asin dan juga gurih. Bebas deh, sedikit atau banyak tergantung dengan selera. Yang pedas-pedas seperti cabai dan juga jahe, bisa juga sih pelengkap tumis daun kunyit supaya semakin kaya rasa. Sip lah, selanjutnya tinggal masuk daun kunyitnya. Lur, daun kunyit memiliki sifat antiseptik dan antikarsinogenik. Gak cuma menghambat pertumbuhan mikroorganisme jahat seperti kuman dan bakteri, tapi juga mampu mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita. Oh iya, jangan lupa lur, tumisannya kasih sedikit air biar gak sangit. Kalau air sudah mendidih, daun mulai terlihat layu. Tandane wis mateng lur. Sedep bingit iki. Sembari aku menumis daun kunyit, Mbak Silvi meracik adonan kulit dadar gulungnya. Pertama-tama campur tepung terigu dan maizena jadi satu. Pecahkan telur dan aduk adonan hingga menyatu. Kulit dadar gulung punya tekstur adonan yang agak encer. Supaya terasa lebih gurih dan lembut, kebutuhan takaran air bisa dicampur susu ataupun santan. Jangan lupa
beri sedikit pewarna makanan supaya tampilannya lebih cantik. Biar natural, warna kuning wae ya lur. Sip lah. Udah, Dul? Udah masaknya? Udah Pak, udah matang. Ganti aku yang masak ya. Oh iya Pak. Wes lur, tumis daun kunyitku udah mateng. Gantian karo Mbak Silvi yo. Membuat kulit dadar gulung gak mudah lur. Kalau ketebelan bakal sulit dilipat. Kalau ketipisan nanti kulitnya malah sobek. Ujung-ujungnya isian dadar gulung jadi jebol kemana-mana. Ya walau hasilnya gak sempurna, tapi buatku Mbak Silvi yang terbaik lur. Terakhir tinggal merangkai semua jadi satu. Isi kulit dadar gulung yang udah siap dengan tumis daun kunyit buatanku. Unik ya lur, kalau biasa nih dadar gulung berisi unti atau parutan kelapa dan gula merah. Lah, iki isiannya pakai tumis daun kunyit. Iki lur hasilnya. Dadar gulung isi tumis daun kunyit buatanku dan Mbak Silvi. Jajanan pasar sederhana dengan isi penuh inovasi. Lembut kulit dadar gulungnya berpadu dengan renyah daun kunyit dan aroma segar yang menyelekit. Sedap kok lur. Aku lagi di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, lur. Kali ini aku mau bantu Mas Dodi memberi makan mentok alias entok. Tahu gak lur? Sebenarnya mentok pandai terbang lur, tapi gak jauh dan tinggi terbangnya. Mereka paling seneng jalan bareng kelompoknya dengan ekor yang bergoyang ke kanan ke kiri untuk mengimbangi tubuhnya. Maksudnya jalannya lenggak-lenggok lur. Pakan mentok iki terbuat dari dedak yang sudah dicampur nasi dan sayuran. Biasanya mereka dikasih makan 2 kali sehari, setiap waktu pagi dan sore hari. Dul, tangkep tuh. Entok Loro, sing gede-gede. Buat diolah, kasih Mbak Oki nanti. 2? Ya. Oh iya. Oke, kita tangkap mentoknya lur. Akhirnya dapet juga. Kalau sudah ketangkep, kudu dipegang kakinya biar gak bisa kabur lagi. Sekarang aku mau nangkep yang lainnya. Waduh, yang ini gak bisa diem. Harus kuat megangnya nih. Oke, mentok sudah aman di tangan. Lanjut diantar ke tempat Mbak Oki. Wah, jadi penasaran nih Ki. Mentoknya mau dibuat apa yo sama Mbak Oki? Wedalah, sembrono iki cah cilik-cilik. Kok aku malah ditabrak. Jadi kabur mentokku. Ono-ono wae iki. Aku jadi harus kerja 2 kali nangkep mentok.
Untung ketangkep juga. Kalau enggak, repot aku nyari gantinya. Mbak Oki, Iya, Dul. ini Mbak, suruh ngantar entokin Mbak. Iya, aku minta tolong Apa lagi tuh, Mbak? dibersihkan, terus dipotong sama direbus. Oh, ya Mbak. Bisa sebelah dulu ya Mbak. Ya, makasih ya. Ya Mbak. Ternyata mentoknya mau diolah jadi masakan tradisional khas Nganjuk. Namanya mentok bumbu becek. Kalau aslinya sih pakai daging kambing. Tapi tak kira kalau diganti daging mentok juga tetap enak kok. Ya wis Mbak, langsung gaspol ngolah mentok supaya aku bisa cepet nyicipi rasane. Tak bantu bersihin mentoknya yo. Siapkan air panas supaya lebih mudah melepas bulunya. Cukup pakai tangan saja, bulu mentok pasti bisa lepas. Kelihatannya mudah yo. Padahal aslinya susah-susah gampang. Butuh kesabaran dan ketelitian. Oh iyo, kalau masih agak susah nyopot bulunya, mentok bisa sambil dicelupin ke air panas lagi. Setelah bersih bulunya, keluarkan isi perutnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak daging atau unggas-unggasan nih supaya cepat empuk dan dagingnya lezat. Nah, caranya nih sebelum dipotong-potong, dagingnya dipijit-pijit dulu. Jadi pori-porinya buka dan dagingnya juga empuk. Boleh dicoba. Ingat lur, kudu dipijit-pijit supaya cepet empuk dan semakin jos rasane. Kalau sudah, mentoknya dipotong menjadi beberapa bagian lur, supaya lebih cepat matang dan bumbunya meresap sempurna. Kemudian dicuci sampai bersih yo. Bumbunya nggak bikin repot kok lur. Ulek bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada dan garam. Sekalian kelapanya diparut yo. Kalau bumbu sudah agak halus, tambahkan biji pala, kapulaga dan kemiri. Ulek lagi yo. Lanjut lur, masukkan jahe, kunyit dan kencur. Ulek lagi sampai halus. Kol dan seledrinya dipotong-potong yo. Untuk lengkuas dan serainya cukup digeprek. Ojo lali, potong gula merahnya tipis-tipis. Kalau selesai marut kelapa, langsung diambil santannya. Sekarang aku mau merebus mentoknya. Harus 2 kali perebusan lur. Perebusan pertama untuk menghilangkan bau amis pada daging mentok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak atau ngerebus entok supaya bau amisnya itu hilang. Jadi dalam rebusan pertama itu kita kasih jahe ya supaya rasa amisnya dan bau amisnya itu hilang. Boleh dicoba. Aku pakai jahe biasa dan jahe merah. Selain menghilangkan bau amis, dijamin bisa membuat aroma dagingnya semakin nikmat. Dul, Ya Mbak, wis mateng gong. belum pu Mbak, belum mendidih. Wis tinggalin tak teruske. Oh gitu ya? Iya. Oh iya ya Mbak, ya Mbak.
Air perebusan pertama dibuang, Lur. Kalau perebusan yang kedua, airnya disimpan. Yang ini sudah jadi kaldu kuah mentok. Tapi mesti dipisahkan dulu daging mentok dan airnya yo. Saatnya tumis bumbu. Kalau sudah mateng dan aroma harum sudah tercium, tuangkan santannya. Kemudian masukkan gula merah. Sambil terus diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya daging mentoknya. Masak sekitar setengah jam sampai daging empuk dan bumbunya meresap. Wah iki yang namanya mentok bumbu becek khas kota angin Nganjuk. Daging mentoknya ginuk-ginuk ya Lur, sudah kebayang empuk dan gurihnya. Langsung tak cobain wae iki. Rasa mentok bumbu becek iki bener-bener top marko, top Lur. Jos gandos pokoknya. Bumbu rempahnya terasa banget, dagingnya sama sekali nggak alot. Mantep pokoknya Lur. Mumpung lumayan jauh perjalanan ke pasarnya, aku bisa menikmati pemandangan yang bikin mata seger. Waduh, asem tenan. Nggak lihat sepeda apa? Bu Yoto hati-hati toh nyetir. Jangan main serempet-serempet aja. Sepeda saya untuk nggak rusak, tapi saya mau ke pasar nih cari pria jadi kotor itu gini. ada di Eler itu. Saya kasih dah itu. Kasih saya pria? Iya. Oh, yaudah deh, nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ini bantu nih. Ya banyak bagus nih. Banyak gini. Oh, boleh deh saya. Nggak usah semua. Kasih aja sini udah. Wah, iki namanya ada hikmah di balik musibah. Habis diserempet malah dikasih pare. Lumayan lah yo. Aku harus segera mengantar pare ke Kak Rohim. Kak, ini Kak, buah prianya. Iya Dul, sekalian udah buang bijinya. Oh, ya Kak. Siap Kak, langsung aku beresin deh parenya. Ukuran pare hijau di sini lumayan besar yo. Panjangnya sekitar 20 sampai 30-an cm. Jenis pare hijau seperti iki, daging buahnya tipis dan tidak terlalu pahit. Pare termasuk tanaman yang mudah ditanam yo.
Meskipun tanpa perawatan, selama tanahnya subur, si pria akan berbuah setiap minggu. Pare tidak hanya enak jadi makanan yo. Di negara lain seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok, pare juga dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Katanya sih bisa mengatasi gangguan pencernaan. Kak Lis dan Kak Rohim akan membuat dumpling dengan tambahan prie. Dumpling asalnya dari Cina yo. Sebenarnya ini makanan yang dibungkus dengan kulit berbahan tepung. Bentuk dan isi dumpling bisa macam-macam yo. Bisa sayuran atau daging-dagingan. Kalau dumpling yang ini mau pakai buah pare sebagai bungkusnya. Tunggu sih. Sekarang buat adonan dumplingnya. Bahannya tepung terigu dan tepung maizena. Tinggal aduk sampai rata yo. Untuk bumbunya sederhana saja. Lada, bawang putih, dan bawang merah dihaluskan. Tambahkan garam dan gula yo. Jangan sampai bumbunya hambar. Kak Rohim pakai daging ayam cincang untuk isi dumpling. Pilih bagian dadanya, soalnya lebih sehat, banyak proteinnya, dan kandungan lemaknya relatif sedikit. Sudah beres toh semuanya? Sekarang campurkan ayam cincang ke adonan dumpling, aduk lagi sampai rata. Kak, ini Kak, parenya udah dipotong-potong udah bersih. Ya Dul, bantuin isi. Oh ya Kak. Iki bagian favoritku, memasukkan isi dumpling ke dalam pare. Rasa pare memang pahit yo, tapi jangan dipikirkan pahitnya. Kalau sudah diolah, jadi lebih enak kok. Terakhir, kukus dumpling pare selama setengah jam. Dul, tolong dikukus ya. Oh ya Kak. Pengukusan tidak hanya membuat bahan makanan matang dan teksturnya lebih empuk, tapi juga sekalian membunuh bakteri jahat. Jadi aman kalau dimakan. Wah, baru masuk dapur aja sudah kecium aroma gurihnya. Jadi tambah nggak sabar nyobain. Piye, tampilan dumpling pare ini nggak kalah toh dengan buatan restoran? Yo jelas. Ayo, sudah ngumpul toh? Langsung habiskan aja. Bener toh? Wenake pol. Kalau yang nggak suka makan pare, pasti jadi suka kalau sudah nyobain ini.